Baiklah, hari ini kita akan membahas terkait dengan menghitung expected return dari portofolio. Nah, kemudian kita akan melanjutkan juga untuk menghitung resiko dari portofolionya. Nah, video kali ini terkait dengan sebuah portofolio yang terdiri dari dua sekuritas, yaitu saham antara PT Telkomsel atau Telekomunikasi Indonesia dan juga saham PT Indosat, di mana kita diminta untuk menentukan expected return dari portofolio tersebut. Adapun contoh soal yang akan coba kita kerjakan yaitu terdapat saham dari PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Indosat. Maka hitunglah A. Return saham untuk tahun 2018 sampai 2019. B. Expected return masing-masing apabila probabilitas tahun 2018 yaitu 0,15 dan tahun 2019 yaitu 0,20. Dan yang ketiga, expected return dari dua perusahaan apabila alokasi dananya masing-masing yaitu 50%. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload ICMD atau Indonesian Capital Market Directory. Bisa didownload di idx.co.id. Nah, di mana tadi kan di soal portofolionya terdiri dari saham Telkomsel dan juga saham Indosat. Jadi kita tinggal download ICMD dari PT Telkomsel dan PT Indosat. Nanti teman-teman tinggal ketikkan kode perusahaannya. Misalkan PT Telkomsel, di situ ada berupa kode yaitu TLKM, sedangkan Indosat itu kode sahamnya ISAT. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak tahu kodenya, silahkan langsung diketik nama perusahaannya, nanti otomatis akan langsung search di perusahaan yang dicari. Kemudian kalau sudah di-download, maka ICMD itu kan terdiri dari 3 halaman. Nah, teman-teman bisa buka yang halaman kedua, karena halaman kedua itu berisi terkait dengan trading aktivitasnya, yaitu aktivitas perdagangan sahamnya. Nah, di situ nanti teman-teman akan menemukan harga saham yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk menghitung return sahamnya. Jadi kita pakainya yang close price. Di situ ada high low sama close. Kita pilih yang close, itu harga saham penutupan. Harga saham inilah yang nanti menjadi dasar bagi teman-teman untuk menentukan return sahamnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui harga sahamnya dari masing-masing, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu menghitung return dari masing-masing sekuritas. Nah, jadi dasar dari menentukan return saham itu adalah dari harga sahamnya. Gimana untuk menentukan return saham? Jadi ada di price harga saham tahun sekarang atau periode saat ini yang sedang dicari, dikurangi dengan harga saham pada periode sebelumnya dan dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya. Nah, tadi kan kita sudah menemukan harga saham untuk masing-masing perusahaan. Maka langkah selanjutnya kita hitung return sahamnya. Misalnya di sini ada PT Telkomsel. Kita sudah tahu harga saham untuk tahun 2017 sampai 2019-nya. Misalnya di sini saya mencari return saham dari PT Telkomsel pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2018 itu nanti rumusnya tinggal kita masukkan harga saham periode saat ini yaitu tahun 2018 dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya, berarti tahun 2017, dan kemudian dibagi dengan harga saham periode sebelumnya yaitu tahun 2017. Nah, jadi untuk PT Telkomsel sendiri untuk tahun 2018 ini di sini harga sahamnya itu sebesar Rp 3.750. Kemudian dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya yaitu pada tahun 2017, di situ sebesar Rp 4.440, dan kemudian dibagi dengan harga saham periode sebelumnya yaitu tahun 2017 yaitu sebesar Rp 4.440, sehingga nanti
ketemu return saham untuk PT Telkomsel pada tahun 2018 itu sebesar negatif 0,155. Nah, seperti itu. Kemudian nanti dihitung juga untuk return saham pada tahun 2019, begitupun untuk PT Indosat, yaitu pada tahun 2018 dan juga 2019. Selanjutnya yaitu menentukan expected return. Nah, di sini misalnya saya akan menentukan atau mencari expected return pertama dari PT Telekomunikasi Indonesia terlebih dahulu. Nah, cara untuk menentukan expected return sendiri yaitu dengan cara mengkalikan return saham yang tadi sudah kita cari dengan probabilitas. Nah, untuk probabilitasnya sendiri tadi kan sudah diketahui dari soal bahwa pada tahun 2018 itu probabilitasnya sebesar 0,15 dan pada tahun 2019 probabilitasnya sebesar 0,20. Nah, misalnya kita akan mencari expected return dari PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2018. Berarti kita tinggal mengalihkan probabilitas tahun 2018 itu 0,15 dikalikan dengan return saham PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2018 yaitu negatif 0,155. Maka expected return PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2018 itu sebesar negatif 0,0232. Nah, selanjutnya kita tentukan expected return pada tahun 2019. Diketahui tahun 2019 itu probabilitasnya sebesar 0,20. Sedangkan return sahamnya itu 0,04, maka tinggal kita kalikan 0,20 dikali dengan 0,04. Sehingga kita dapatkan sebesar 0,008. Nah, setelah kita ketahui expected return dari tahun 2018 sampai 2019, maka setelah itu kita jumlahkan expected return 2018 dengan 2019 sehingga didapatlah jumlah akhir expected return pada PT Telekomunikasi Indonesia itu sebesar negatif 0,0152. Nah, kemudian untuk PT Indosat pun mencari expected return-nya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, setelah kita tahu berapa expected return dari masing-masing sekuritas, maka tinggal selangkah lagi untuk menentukan expected return portofolio, yaitu dengan rumus sigma W, yaitu adalah di mana berapa sih alokasi dana yang ditanamkan investor pada saham tersebut, kemudian dikalikan dengan expected return dari masing-masing sekuritas. Jadi nanti karena ini ada 2 saham, kita tentukan dulu berapa W di sini. Nah, rata-rata tertimbang di sini. Rata-rata tertimbang dari saham Telkomsel dan juga rata-rata tertimbang dari saham Indosat sendiri tadi di soal sudah dijelaskan bahwasanya alokasi dana untuk investasi ke masing-masing saham itu sebesar 50%. Artinya untuk saham Telkomsel itu 50% dan juga saham Indosat itu 50%. Nah, jadi di sini W untuk Telkomsel itu sebesar 0,5 dan juga untuk Indosat juga sama sebesar 0,5. Kemudian dikalikan dengan expected return yang tadi sudah kita hitung. Nah, jadi expected return itu setelah tadi kita melakukan perhitungan, didapatlah expected return dari PT Telkomsel itu sebesar negatif 0,0152. Sedangkan expected return dari PT Indosat itu sebesar 0,0228. Setelah itu kita kalikan dengan W tadi, yaitu 0,5. Nah, dikalikan, jadi masing-masing dikalikan baik itu untuk saham Telkomsel maupun saham Indosat, sehingga nanti ketemu expected return portofolionya. Jadi expected return
portofolio itu adalah total dari saham Telkomsel dan juga saham Indosat. Nah, di situ hasil perkalian dari expected return PT Telekomunikasi itu negatif 0,0152 dikalikan dengan 0,50, maka kita dapat di sini hasilnya 0,0076. Begitupun juga dengan PT Indosat. Nah, adapun expected return dari PT Indosat itu sebesar 0,028 dikalikan dengan 0,50, didapatlah hasil 0,014. Lalu jumlah dari perkalian PT Telekomunikasi Indonesia dengan PT Indosat ini kita jumlahkan 0,0076 dijumlahkan atau ditambahkan dengan 0,014, maka dihasilkan expected return dari portofolio masing-masing sekuritas itu sebesar 0,0216. Setelah tadi kita sudah menentukan expected return-nya, berarti selanjutnya kita harus menentukan berapa sih resiko portofolio dari masing-masing sekuritas. Selanjutnya, langkah pertama untuk menentukan resiko portofolio itu dengan menentukan terlebih dahulu standar deviasi dari masing-masing sekuritas. Jadi kita cari terlebih dahulu resiko dari masing-masing sahamnya. Kita cari dulu standar deviasi dari saham Telkomsel dan juga standar deviasi dari saham Indosat. Di sini pada kolom ke-1 ada tahun, dan pada kolom kedua di sini ada return saham, yaitu return saham yang sudah kita hitung tadi dimasukkan di kolom kedua. Kemudian di kolom ketiga ada probabilitas. Seperti yang kita ketahui di soal tadi sudah disebutkan bahwa probabilitasnya itu tahun 2018 sebesar 0,15 dan tahun 2019 sebesar 0,20. Kita tinggal masukkan saja di kolom ketiga. Nah, kemudian untuk di kolom keempat ini ada expected return. Nah, bagaimana sih mencari atau menentukan expected return-nya? Yaitu dengan cara mengalihkan return saham dengan probabilitas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, misalnya di sini pada tahun 2018, return saham dari PT Telekomunikasi Indonesia itu sebesar negatif 0,155 dikalikan dengan probabilitasnya yaitu 0,15. Maka didapatlah hasilnya atau expected return-nya itu sebesar negatif 0,0232. Begitupun dengan tahun 2019. Kita kalikan return PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2019 itu sebesar 0,04. Kita kalikan dengan probabilitasnya sebesar 0,20, maka didapat 0,008. Maka selanjutnya kita tinggal jumlahkan atau kita total expected return dari tahun 2018 dijumlah dengan 2019, maka didapatlah hasilnya yaitu negatif 0,0152. Kemudian setelah kita temukan tadi expected return-nya, kita masuk ke kolom selanjutnya, itu kolom kelima. Nah, pada kolom yang kelima ini kita kurangkan antara return saham. Jadi return saham dikurangi dengan expected return. Misalkan untuk PT Telkomsel ini di sini berarti return saham tahun 2018 yaitu sebesar negatif 0,155. Kita kurangkan dengan expected return-nya yaitu negatif 0,0152 sehingga ketemulah atau ditemukanlah sebesar negatif 0,1398. Begitupun untuk yang tahun 2019. Kemudian untuk kolom ke-6 atau kolom selanjutnya kita kuadratkan hasil dari kolom yang kelima tadi. Nah, di kolom kelima tadi kan kita sudah temukan nih yang PT Telkomsel pada tahun 2018 ini, kolom kelima kita sudah temukan negatif 0,1398. Nah, untuk kolom ke-6 ini kita tinggal kuadratkan
dari yang kolom kelima tadi. Misalnya di sini negatif 0,1398 kita kuadratkan, yaitu didapatkanlah hasil sebesar 0,0195. Jadi di sini kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk pada langkah yang terakhir atau yang ketujuh, kita tinggal kalikan probabilitas dengan kolom ke-6, yaitu hasil kuadrat tadi. Nah, misalnya di sini pada tahun 2018 return saham PT Telekomunikasi Indonesia itu sebesar negatif 0,155. Nah, kita kalikan dengan kolom ke-6 tadi yang sudah kita hitung. Tadi kita dapat 0,0195, berarti kita kalikan antara negatif 0,155 dikali dengan 0,0195, sehingga didapatlah 0,0029. Begitupun untuk tahun 2019. Nah, setelah kita dapatkan atau setelah kita melakukan perhitungan pada tahun 2019 dengan cara yang sama, maka di sini kita sudah dapatkan kolom ke-7 atau kolom terakhir untuk 2019 itu sebesar 0,0006. Nah, untuk varian sendiri itu adalah penjumlahan dari kolom terakhir tadi. Pada tahun 2018 kan tadi terakhir untuk kolom ke-7 itu didapatkan 0,0029. Nah, untuk 2019 itu 0,0006, tinggal kita jumlahkan saja. Setelah dijumlahkan di sini ketemulah varians totalnya itu, yaitu sebesar 0,0035. Setelah variansinya sudah ketemu, maka tinggal kita menentukan standar deviasi atau deviasi standarnya. Di sini yaitu dengan cara mengakarkan nilai dari variasinya tadi. Kan variasinya di sini itu 0,0035. Tinggal kita akarkan sehingga ketemulah hasilnya 0,0591. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk persentase berarti sebesar 5,91%. Itu cara untuk menentukan resiko dari masing-masing sekuritas. Begitupun kalau di sini sudah diketahui resiko dari saham Telkomsel, maka kita juga harus mencari resiko dari saham Indosat dengan cara yang sama. Nah, yang terakhir kita menentukan resiko dua perusahaan. Di sini setelah tadi kita temukan standar deviasi dari masing-masing sekuritasnya, dan juga kita ketahui juga tadi weighing itu sama-sama sebesar 0,50, maka tinggal kita masukkan saja di sini 0,50 atau kita dapat dari yang W tadi dikuadratkan lalu dikalikan dengan standar deviasi PT Telekomunikasi Indonesia. Kita kuadratkan lalu ditambah W lagi dikuadratkan dikalikan dengan standar deviasi dari PT Indosat dikuadratkan. Kemudian ditambah 2 dikali 0,50 dikali 1 dikali standar deviasi PT Telekomunikasi Indonesia dan dikali standar deviasi PT Indosat lalu diakarkan. Nah, setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang tadi, setelah kita masukkan, maka didapatlah di sini resiko dari dua perusahaan itu sebesar 0,2404 atau jika diubah ke persentase maka totalnya itu sebesar 24,04%.